perempuan juga harus ini ya, Bu Ria. Dia memang lembut ya, tapi harus tegas. Mungkin dia stres ya, saya diterima dengan tidak membayangkan tugas yang secara berat. Iya. Jadi ketika harus berkomunikasi dengan peserta pemilu misalnya, ya kita harus menguasai peraturan. Kalau sampai 5 orang di satu provinsi atau 7 orang di satu provinsi dan tidak ada perempuannya, itu sangat memalukan. Sama Satu kata Bu. satu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun sahabat Bawaslu berada, tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di konten Bawaslu Kabupaten Kulon Progo di Balik Pemilu. Oke sahabat Bawaslu, ini pertengahan tahun 2022, tepat di 14 Juni 2022 yang lalu, tahapan panjang dari pemilu 2024 sudah dimulai. Kalau kita berbicara tentang pemilu, tentang politik, ini tidak bisa kita pungkiri, banyak kemudian masyarakat menganggap bahwa politik ataupun kepemiluan ini adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat maskulin. Artinya memang kemudian banyak melibatkan laki-laki daripada perempuan. Nah ini padahal sebetulnya Indonesia ini sudah menjamin kesetaraan ataupun ya kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan untuk bisa sama-sama berpartisipasi dalam bidang politik dengan adanya tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan baik di partai politik, baik kemudian di lembaga legislatif ataupun di penyelenggara pemilu. Nah ini khusus untuk penyelenggara pemilu ini saya ada datanya, ini data dari Bawaslu RI tahun 2019. Untuk di pengawas pemilu keterwakilan perempuan ini 20% untuk di Bawaslu provinsi, sedangkan di Bawaslu kabupaten kota ini hanya 16% begitu. Nah ini menjadi menarik begitu untuk diperbincangkan karena kemudian kemarin juga dari Perludem begitu kalau tidak salah itu sempat mengkritisi seleksi Bawaslu RI dan juga KPU RI yang dimana keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%. Nah ini kemudian menjadi menarik diperbincangkan apakah kemudian keterwakilan perempuan ini hanya sebatas angka, apakah kemudian lebih dari itu pengaruh dari perempuan penyelenggara pemilu ini harusnya mungkin seperti apa, apakah kemudian terutama untuk pengawas pemilu ya, perempuan pengawas pemilu ini harus punya pengaruh yang lebih besar, bagaimana perempuan pengawas pemilu ini bisa memberikan politik-politik yang lebih feminis, politik yang lebih bersih begitu dalam perjalanan demokrasi di Indonesia seperti itu. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, nah di samping saya sudah hadir narasumber yang kami rasa sangat tepat untuk membicarakan ini. Beliau adalah Ibu Endang Wihdati Ningtyas SH. Beliau adalah anggota Bawaslu RI periode 2012 sampai 2017 begitu ya Bu Endang ya. Apa kabar Ibu Endang? Alhamdulillah. Sehat Bu? Sehat, baik, segar. Mudah-mudahan COVID-nya sudah berlalu. Amin, insyaallah. Sehingga kita tidak harus selalu pakai masker. Sehingga wajahnya terlihat cantik. Iya betul. Alhamdulillah, terima kasih Bu Endang sudah terserawuh di konten kami. Nanti mungkin Bu Endang bisa banyak bercerita. Kalau tadi kami sampaikan Bu Endang ini anggota Bawaslu RI periode 2012-2017. Betul, ya. Jadi 10 tahun yang lalu Bu Endang dilantik, ya kan Bu? Iya. Nah, dilantik menjadi Bawaslu. Nggak terasa ya kok sudah 10 tahun iya, ya. Iya, kayak baru kemarin ya Bu ya. 10 tahun udah menjadi mantan. Enggak dong Bu, kalau mantannya kan 2017 Oh, iya, iya. Nah, tapi sebelum menjadi Bawaslu RI mungkin bisa diceritakan juga ke sahabat Bawaslu. Iya. Sebelum menjadi Bawaslu RI, Bu Endang sebelumnya menjadi panwas Iya. di DIY sebelum betul. permanen gitu, waktu itu masih ad hoc. Masih ad Nah, hoc. mungkin bisa disampaikan Bu ke Iya. sahabat Bawaslu, seorang Bu Endang, seorang perempuan tadi yang kita sampaikan, Iya, iya. yang mungkin masih banyak perempuan yang masih enggan begitu Iya. politik dan kepemiluan. Kenapa sih Bu Endang waktu itu Iya. terjun ke penyelenggara pemilu? Monggo Bu. Ada alasan yang Lanjut. kuat ya, Bu Ria.
Sebelum menjadi pengawas, saya punya pengalaman sebagai pemantau pemilu jangka panjang. Jadi ketika itu periode perpindahan 3 partai ke multi partai. Itu tahun berapa, Bu? 99. Ya, 99. jadi ada pemantau selama 2 bulan. Nah, dari situ ternyata menumbuhkan minat untuk ikut seleksi pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Ya, saya 2 kali di tingkat kecamatan. Di itu tahun berapa dan tahun berapa? Waktu itu pemilu setelah 99 itu 2004 ya. Kemudian juga pemilu ketika pemilihan wali kota. Waktu itu masih ada Pak Polisi unsur Jadi saya dari unsur masyarakat dan berkantor di Polsek waktu itu. Jadi waktu sejak dari tingkat Panwas tingkat kecamatan itu ya saya kebetulan juga satu-satunya perempuan dari yang lain. Sudah terbiasa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan bapak-bapak. Dilanjut tapi tidak sempat ke tingkat kota. Jadi saya langsung ikut seleksi di tingkat provinsi. Walaupun ad hoc tapi cukup lama waktu itu 2 tahun lebih ya. Itu juga di 3 anggota tahun berapa, Bu, berarti? Sekitar 2014 ya kalau nggak kok 2014 iya sebelum 2012 ya. Itu masih sifatnya masih ad hoc. Kemudian anggotanya 3, yang 2 bapak, saya juga perempuan sendiri ya. Tapi kemudian kenapa, Bu, pengawas pemilihan itu penyelenggara pemilu kan sebetulnya? Mungkin karena berawal dari pengalaman sebagai pemantau itu ya. Jadi ada yang terkesan ya. Saya ingat waktu itu kan masih ada tuh yang istilahnya serangan fajar ya. Nah, waktu jadi pemantau itu kami itu kalau bahasa Jawanya itu nyonangi ya. Ada yang mau bagi-bagi uang, ketahuan sampai dia lari terbirit-birit terus jegur ke parit. Nah, kalau kebetulan di Kulon Progo saya di Karangsari, Pengasih ya, itu sangat berkesan. Maka ada bibit-bibit untuk melakukan pengawasan itu, makanya serk di pengawas pemilu ya. Ya setelah provinsi sempat di KPID sebentar, terus kok ada pengumuman itu seleksi di RI ya. Alhamdulillah bisa sempat mengenyam pengalaman menjadi pengawas di pusat. Dan juga perempuan sendiri. Iya, dari dulu berarti perempuan sendiri terus kan, Bu? Dari begitu. Pertama kali di kecamatan, di kota, di provinsi, kota tidak semua. Di provinsi sampai ke RI. Untuk sebagai satu-satunya Sri Kandi, berarti sebagai satu-satunya Sri Kandi, mungkin bisa diceritakan, ini banyak mungkin, Bu, yang mengalami termasuk saya, satu-satunya perempuan begitu. Apa sih, Bu, yang kemudian Bu Endang, mungkin apakah ketika satu-satunya perempuan ini menjadi sebuah tantangan, banyak kesulitan karena satu-satunya perempuan, atau malah justru ini menjadi sebuah privilege gitu, atau mungkin sesuatu hal kesempatan mungkin banyak dimudahkan karena perempuan. Kira-kira gimana, Bu? Karena mungkin ya pengalaman dari bawah itu sudah terbiasa, jadi saya juga tidak berharap ada privilege ya. Tapi ketika dalam suatu organisasi, lembaga itu memang kita harus bisa memetakan, ini bahasa saya memetakan ya. Dari teman-teman itu kan, bahkan dari saya sendiri itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Lah bagian mana kekurangan teman-teman itu yang bisa saya ikut masuk menutupi kekurangan. Jadi melengkapi, menyempurnakan suatu lembaga. Dan memang Allah itu menciptakan laki perempuan itu kan saling melengkapi. Pengalaman selama ini maaf ya kalau saya keliru ya. Kalau bapak-bapak itu kan sering lebih makro berpikirnya hal-hal yang garis besar. Ibu-ibu ini yang mempunyai tugas nanti juga mendetailkan, tapi jangan detail sekali juga. Ya, kita harus
tahu takaran detailnya di mana, sehingga suatu program atau kegiatan tuh bisa saling melengkapi dan program bisa berjalan dengan baik. Nah, itu memang memerlukan pengendapan dari pengalaman ketika kita berkecimpung di suatu organisasi atau komunitas tertentu. Ya, itu memang harus demikian. Jadi harus tahu, kalau orang Jawa mungkin empan papan ya. Nah, mana yang kelebihan kita yang bisa kita sumbangkan di lembaga itu. Ya, kalau di sini kita bicara pengawas ya di lembaga pengawas pemilu. Nah, dengan demikian kan program yang dibuat bersama itu kita usahakan juga bisa berjalan dengan baik. Tapi perempuan juga harus ini ya, Bu Ria. Dia memang lembut ya, tapi harus tegas. Ya, itu jangan. Itu lembut tapi harus tegas. Pada hal-hal tertentu di mana kita harus mengedepankan prinsip, ya itu harus kita sampaikan. Ya, umpamanya dalam suatu rapat atau diskusi membahas suatu hal. Ya, yang namanya prinsip harus kita kedepankan, jangan sampai itu dikesampingkan. Nah, itulah perlunya ketegasan ya seorang perempuan dalam menyampaikan pendapat. Tapi selama Bu Endang menjadi penyelenggara pemilu bersama pengawas pemilu, ada nggak kemudian kayak stigma negatif dari mungkin dari peserta pemilu peserta pemilu perempuan kok gitu misalnya seperti itu, karena kan memang ini maskulin tadi ada nggak Bu selama ini? Saya bersyukur ya, alhamdulillah, karena dari teman-teman di lingkungan di mana kita bekerja saat itu sangat mensupport ya. Dan saya juga di tingkat kecamatan, kemudian sampai provinsi dan di RI itu kan sempat, kalau di RI separuh periode ya, saya di penanganan pelanggaran. Oh gitu. Ya, itu jadi ketika harus berkomunikasi dengan peserta pemilu misalnya, ya kita harus menguasai peraturan. Harus menguasai peraturan, kemudian SOP-nya itu kita pegang, tidak mengurangi peran divisi yang lain, tapi dalam hal divisi penanganan pelanggaran ini kan seolah-olah ikonnya Bawaslu ya. Nah, kita harus bagaimana menghadapi para peserta pemilu yang pemahamannya terhadap pemilu itu sendiri tidak sama. Jadi kita harus ada sabarnya juga menerangkan, ini loh aturannya Bapak Ibu, ini loh supaya Bapak Ibu nanti ketika kampanye tidak melanggar, sebaiknya seperti ini. Karena kita juga ada fungsi pencegahannya. Nah, kalau kita sudah memberikan arahan ini aturan, kalau seperti ini masuk pelanggaran, lah ketika dia melakukan pelanggaran, kita sudah terbebas dari kewajiban pengawasan itu. Karena kita sudah upaya pencegahan lah. Itu makanya pentingnya juga antar divisi itu saling harmonis ya. Nah, di penanganan pelanggaran ini yang kalau dibilang berat ya berat, tapi insya Allah lah kita semua bisa menangani itu ketika ada kasus. Ya, kita sudah belajar nih semua teori ya, bagaimana ketika laporan datang apa saja yang harus dipenuhi, kita sudah pelajari semua sampai ngelotok. Tapi ketika ada kasus datang, ternyata tidak semudah itu. Itu istilahnya jam terbang mempengaruhi. Dan kita juga tidak boleh meleset dari waktu, karena semua diatur sesuai waktu. Nah, makanya perlu teman-teman yang sekarang masih di Bawaslu itu sering-sering berlatih atau simulasi ya, supaya ketika ada kasus yang tidak sama, setiap ada yang bermasalah, itu kita bisa setidak-tidaknya bisa tenang dalam menghadapi kasus-kasus itu dan diharapkan bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Iya, kalau tadi disampaikan Bu Endang tadi, sebetulnya sebagai seorang pengawas pemilu perempuan itu yang memang harus dimiliki itu sebetulnya apa sih? Ya, yang khusus perempuan khusus perempuan kita. Sebenarnya dengan yang pria itu tidak beda ya. Dalam hal kemampuan itu ya semua harus menguasai ya, terkait peraturan dan lain sebagainya itu semua harus menguasai. Tetapi memang perempuan itu kan ada uniknya ya Mbak lah.
jangan mudah jangan mudah menyerah ya. Jangan mudah ngelukro ya kalau bahasa. Jadi ketika ada hal yang kelihatannya saya kok belum pernah mendapatkan, ya itu dijadikan tantangan ya. Bagaimana tuh caranya? Dan jangan lupa bahwa Bawaslu itu kan sifatnya kolektif kolegial. Jangan merasa sendiri. Ya, kita bisa berbagi tim gitu tim ya. Ya itu yang sulit itu kan bagaimana mengharmonisasi di tim itu sama dengan anggota yang lain. Tapi kan kalau kita berbicara tentang perempuan, kadang gini Bu, kita ini kan masih seperti budaya patriarki masih kental gitu. Artinya memang perempuan itu dianggapnya punya peran domestik yang lebih besar daripada laki-laki, sehingga memang waktunya untuk domestik itu ya memang mungkin separuhnya untuk domestik, separuh untuk keluarga, beda dengan laki-laki yang mungkin untuk peran domestiknya kecil gitu. Nah ini biasanya yang menjadi tantangan bagi perempuan-perempuan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu itu adalah bagaimana membagi antara peran domestik dan juga peran dia sebagai penyelenggara pemilu. Bagaimana itu? Perlu diingat bahwa perempuan itu kan bukan superwoman. Iya. Bukan superwoman. Kalau dia diharapkan domestiknya bisa bagus, di luar bisa bagus, wah itu langka. Ya memang harus ada tarik ulur. Nah, perempuan kan di rumah juga punya pasangan ya. Ya kita bisa berbagi peran. Disitulah gunanya saling pengertian dengan pasangan kita. Dengan harapan dia juga memahami bahwa perempuan berperan di ranah publik itu juga tidak bisa sempurna di domestiknya, makanya harus berbagi. Ya, saya ingat persis ya ini, tapi bukan curhat loh ya. Jadi di periode pertama di awal Bawaslu RI itu, ini mungkin baru sekarang saya ceritakan di publik. Suami itu sakit, jadi menemani saya ikut pelantikan. Setelah itu sakit opname di Jakarta selama 2 minggu. Nah, tapi saya udah bertekad, masa saya anggota baru dilantik kok izin orang mlebu kerja. Ya, itu kan memalukan ya. Nah, alhamdulillah saya punya saudara dan suami yang memahami. Ya, suami sakit yang ngurusin Mbak Yupar saya selama 2 minggu. Dan alhamdulillah saudara-saudara memaklumi. Ya, saya keluar kota dan lain sebagainya bertugas ya. Saya tidak cerita juga kalau suami waktu itu opname. Ya alhamdulillah semua dimudahkan. Mungkin baru sekali nih saya sampai 2 minggu dan agak parah itu suami karena kayak mungkin dia stres ya saya diterima dengan tidak membayangkan tugas yang ternyata berat. Waktu mendaftar itu kan bayangannya gini, nanti saya setiap Jumat pulang Jogja nih. Bayangan saya, ternyata baru masuk, belum ada sebulan langsung tugaskan ke Maluku Tengah, pengawasan penghitungan ulang. Saya belum pernah ke Maluku Tengah. Bismillah saja. Ya alhamdulillah bisa. Saya mungkin banyak juga Bu yang mengalami seperti ini kan, antara tugas domestik, perlu ini juga mungkin dari pasangan ya, berharap pasangan bisa memahami gitu, karena ini sudah komitmen bersama. Oke, terus kalau misalnya kita berbicara tadi, walaupun jumlahnya tidak sampai 30% untuk perempuan, tapi memang cukup sudah bisa mewakili lah perempuan ini, meskipun secara angka belum ya. Tapi Bu Endang sendiri bagaimana Bu melihat perempuan-perempuan pengawas pemilu sejauh ini, apakah sudah punya pengaruh begitu dalam kemudian melahirkan pemilu atau politik-politik yang lebih bersih? Harapannya kan seperti itu perempuan itu. Apakah sudah ada pengaruh yang signifikan lah gitu? Walaupun saya sekarang sudah tidak di dalam tapi ya masihlah mengikuti walaupun tidak intens sekali ya. Saya melihat sudah banyak perkembangan ya terkait dengan terutama kemampuan kemampuan perempuan sebagai pengawas pemilu. Dan waktu periode kami di 12 sampai tahun 2017 itu banyak perempuan yang menjadi ketua Bawaslu provinsi dan sangat mumpuni. Dan mestinya ke depan ini semakin baik ya. Nah, ini mungkin ada sedikit catatan. Ini kebetulan kan sedang mau proses seleksi nih. Undang-undang sudah menegaskan harus kuota 30%, ada afirmatif. Lah mestinya itu jangan sama rata persis ya. Oke lah, syarat terpenuhi,
Tapi nanti ketika penilaian di akhir, walaupun perempuan itu tetap juga harus yang mampu. Ya. Jangan, maaf kata-kata saya ya kalau nggak pas, jangan sak-sakin. Itu jangan juga, ya harus yang mampu. Tapi ketika selisih nilai itu misalnya ya, kita buat toleransi, selisih 5 lah. Yang laki 70, yang perempuan 65 misalnya. Layak perempuannya diajukan, jangan sampai tidak ada sama sekali perempuan. Kalau sampai 5 orang di satu provinsi atau 7 orang di satu provinsi dan tidak ada perempuannya, itu sangat memalukan. Ya, Bagaimana ini tim selnya? Ya, di sisi yang lain itu didorong perempuan-perempuan yang sudah aktif, apakah di tingkat kecamatan, apakah di tingkat kabupaten, untuk bisa mencoba ikut seleksi di atasnya. Tentu kan sudah punya pengalaman. Dan pesan lagi nih sesama perempuan, harus saling membantu. Nah, ini gitu. ini penting Bu. Harus saling membantu. Apakah belajar bersama, ya, diskusi bersama. Soal siapa yang terpilih itu urusan belakang. Ya, kalau tidak seperti itu kita tidak akan mendapatkan kader-kader baru, bahasa saya. Ini kan semua yang sudah 2 periode kan tidak boleh lagi nih. Nah, makanya harus ditumbuhkan kader-kader baru. Nah, ini khususnya besok yang Kabupaten Kulon Progo ini bisa diusahakan ya. Nanti siapapun tim seleksinya. Dan saya juga bismillah ini walaupun tidak masuk tim sel, nanti berusaha akan mengikuti jika memang ada peserta yang bagus dan wajib untuk disupport, ya saya beri masukan ke tim sel. Tapi jika memang ada yang nun sewu, tidak mumpuni, ya tidak kompeten dan sudah pernah menjadi dan ternyata kinerjanya tidak bagus, ya saya samalah memberikan juga secara proporsional masukan ke tim sel. Yang mudah-mudahan didengarkan lah kalau. Sehingga diharapkan terpilih ya, kalau yang perempuan itu ya yang betul-betul kompeten tadi. Tapi jangan terus itu tadi karena nilainya harus 70 semua, terus nggak ada yang perempuannya. Nah, pakai toleransi tadi gitu. Itu tadi Bu Endang, kita sudah banyak berbincang terkait pengalaman Bu Endang juga, menjadi satu-satunya Sri Kandi dari kecamatan di provinsi sampai di RI. Semoga menjadi ini ya Bu, ya inspirasi bagi teman-teman penyelenggara pemilu yang perempuan terutama, begitu bagaimana kemudian menjalani tugas-tugasnya, tugas sebagai seorang penyelenggara pemilu dan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, seperti itu, betul, proporsional begitu juga. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua Bu. Ini sesi kedua, setuju atau tidak setuju. Kayaknya menakutkan ini. Aduh, enggak Bu. Ini kita cuma ada 2 pertanyaan. Biasanya agak banyak, ini kita kasih 2 pertanyaan saja. Jadi nanti saya akan menyampaikan atau melemparkan satu pernyataan. Nanti Bu Endang tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti saya tanyakan alasannya. Gitu, Bu. Oke. Yang pertama, perempuan adalah kelompok paling rentan atau paling rawan untuk menjadi korban politik uang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Monggo Bu alasannya Bu. Ya, perempuan itu kan bendahara toh. Mau bendahara rumah tangga. Iya. Kalau dia tidak kuat mudah tergoda itu. Mbok sing dipilih sapa ning semua tawaran diterima. Itu sangat mungkin besar kemungkinan. Nggo tuku lengo larang ya, Mbak. Minyak mahal apa-apa mahal. Itu betul. Nah, itu apa Bu yang harus kemudian dilakukan? Apakah edukasi kepada perempuan ini selama ini kurang atau seperti apa? Ya. Kalau edukasi atau sosialisasi ya kalau saya lihat ya sudah ada upaya ya. Tapi mereka yang pelaku itu kan kadang-kadang kan sulit memisahkan ini realistis ya, realita ya. Dia mungkin secara teori tahu bahwa itu tidak betul ya. Terus kemudian juga ada bujukan. Nah, bujukan apakah dari si pemberi atau sesama ibu-ibu ini kan juga saling, ya itu kan sangat besar pengaruhnya. Lah ketika pada momen itu untuk memutuskan menerima atau tidak kan sulit ya. Kecuali kalau memang yang sudah kuat ya, sudah kuat dia punya dasar bahwa itu tidak betul, ya apapun saya nggak mau. Nanti terserah saya, pilihan saya kemana saya nggak mau. Tapi itu memang masih kurang perempuan yang bersikap seperti itu. Maka perlu juga mungkin programnya nanti edukasi atau sosialisasi itu
adalah penambahan untuk porsi ibu-ibu. Ya. Karena selama ini kalau kita sosialisasi rata-rata yang datang juga bapak-bapak. Ya, itu. Bapak-bapak nggak nyampe ke ibunya kan gitu. Bisa. Iya, jadi hanya di PDW ya. Apa Bu berarti sarannya selain sosialisasi atau memang sosialisasi harus ditingkatkan? Nah, mungkin nanti modelnya tidak hanya sekedar satu arah ya. Nanti buatlah semacam ada permainan gitu ya. Kalau ada peristiwa ini bagaimana ada kelompok-kelompok itu. Saya kira itu lebih berkesan bagi mereka. Setidak-tidaknya ada walaupun sedikit ya aturan yang diselipkan di proses itu. Kan ada tuh sekarang model kelompok kita main ular tangga tapi ular tangga versi pengawas pemilu. Artinya tidak sosialisasi yang kaku gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Kalau bisa yang setara kan yang dikumpulkan, kalau mau sasaran ibu-ibu usia berapa itu bisa dikelompokkan sendiri. Sebetulnya kalau menyambung yang tadi, kenapa penyelenggara pemilu juga harus perempuan, ini sebetulnya penting juga ya, karena perempuan untuk mengkomunikasikan dengan sesama perempuan itu kan lebih masuk. Idealnya demikian. Ya, dia juga tahu toh mana yang harus dikuatkan. Ya bukannya bapak-bapak nggak tahu tapi kadang-kadang pakai lupa, pakai apa kan lebih banyak ingat yang perempuan. Oke, yang kedua Bu. Hoax dan ujaran kebencian dalam kampanye sulit sekali dikendalikan. Betul, setuju. Ya. Dan ini juga sebetulnya saya juga sering membaca begitu. Salah satu yang sering menjadi korban ujaran kebencian itu juga perempuan. Betul. Mungkin medsos ya Bu, media sosial yang semakin ini. Monggo tanggapannya Bu. Tidak hanya di kepemiluan ya, jadi di semua bidang ya itu yang namanya hoax itu. Sulitnya begini ya, kan sekarang zaman post truth ya, itu bacanya itu. Jadi di mana orang itu memahami semua berita yang ada di sekitarnya itu benar. Ya, kan tidak seperti itu realita zaman sekarang. Walaupun sudah banyak yang namanya sosialisasi, kemudian diberi caranya. Ini betul apa enggak tuh udah ada ciri-ciri berita betul apa enggak. Kalau ragu nanti bisa dicek caranya begini. Itu sudah ada semua, tapi tetap sulit. Ya, saya juga ada di beberapa grup itu ya. Ketika ada yang langsung menyampaikan, ya kadang-kadang saya, nun sewu, apakah sudah dicek kebenarannya itu. Karena kan kalau nggak hati-hati tersinggung juga nih dia. Dan itu saya kira banyak di semua tempat. Nah, terkait pemilu itu jeleknya ya, ketika kita memahami suatu hoax tadi, kan itu berita tidak betul. Tapi diyakini sangat betul seolah-olah itu memang terjadi dan menimbulkan sikap fanatik. Nah, itu yang sangat tidak baik ya. Nah, besok bagaimana caranya ini? Itu juga bagian dari tugasnya pengawas pemilu ya. Dipilih cara yang tepat atau mungkin cara sederhana bagaimana melakukan deteksi apakah ini hoax atau tidak. Kalau dari sisi agama kan sudah jelas nih, kalau ada berita yang datang padamu harus tabayun dulu. Jangan langsung percaya. Kalau perlu, apalagi ini pengawas pemilu kan harus dibiasakan. Ada berita langsung cari botset apa namanya? Cover botset. Jangan langsung percaya pada satu sumber. Nah itu mestinya kan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi ada fitnah itu loh. Ya. Tapi ini tantangan, harus dibuat tantangan supaya ada semangat bagi kita untuk sama-sama melawan. Dan perkembangan sampai hari ini kan hoax itu ada yang buat tuh buzzer itu tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi bagaimana caranya untuk tidak bertambah parah lah setidak-tidaknya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Endang, cuma 2 Bu, alhamdulillah. Bu tambah lagi. Masih ada sesi selanjutnya soalnya Bu. Kita masuk ke sesi terakhir Bu ini, sesi ketiga yaitu sebut dengan satu kata. Oh ternyata ada quiz juga. Iya, jadi sebut dengan satu kata ini nanti saya menyampaikan satu kata, kemudian nanti Bu Endang mendeskripsikan lah kata itu dengan satu kata. Misalnya saya menyampaikan tentang yang nggak ada di sini ya, pemilu, Bu Endang bisa bilang bersih misalnya seperti itu. Tapi cepet Bu. Hanya satu kata? Satu kata saja, tidak boleh lebih dari satu kata. Harus.
Yang pertama cuma 6 kok Bu. Yang iya. pertama demokrasi. Sama Satu kata Bu. satu kata. Demokrasi apa? Wah, itu oleh mikir tuh. Enggak itu ya, enggak boleh dua. Satu kata Bu. Apa, Bu? Kok susah ya. Raiso sinau sih. Bisa lah Bu, demokrasi. Jujur, Oke. Politik uang. haram, Pengawasan partisipatif. wajib. Politisasi SARA. Dihukum. Oke. Kampanye. Berpendidikan. Oke, terakhir Bawaslu. Di sana Bu, apa Bu? Siap melayani dan Enggak apa-apa, enggak apa-apa. kalau boleh kalau Ya satu aja deh, Bu, Ya. coba satu. Bawaslu. melayani. Oke, enggak mengawasi, Bu. Nah, Mengawasi- melayani itu kan juga Oke. Bawaslu kalau melayani. mengawasi saja nanti nggak melayani. Oke, Tapi betul. kalau melayani ada unsur mengawasi. Oke, ini tepuk tangan dong. Ini bagus Oh, ini iya. terakhirnya. Oke. Terima kasih. Kayaknya dari di awal belum familiar ya, jadinya mikirnya agak lama. Nggak apa-apa Bu. Ini mungkin terakhir Bu Endang. Katanya tadi sudah Ya terakhir. terakhirnya closing statement dari Oh, Bu Endang. begitu. Kita minta Bu Endang untuk memberikan wejangan begitu kepada seluruh sahabat Bawaslu. Karena ini mau pemilu 2024 kan sudah masuk nih Bu, tahapannya. Apa yang kemudian harus kita persiapkan? Ini secara umum Bawaslu secara umum dan mungkin secara khususnya mungkin bagi perempuan-perempuan pengawas pemilu. Iya. Mungkin bukan wejangan ya, Oh, iya. hanya sharing ya, berbagi saja. Pemilu 2024 tahapan sudah di depan mata ya. Khusus untuk pengawas pemilu, jangan lengah, jangan cepat puas ya. Tetap harus meningkatkan kompetensi karena yang namanya masalah itu selalu berkembang. Kemudian yang secara umum ya, pada yang menyaksikan ya acara ini itu monggo jangan ragu-ragu untuk juga melakukan pengawasan. Tanpa peran Bapak Ibu masyarakat, Bawaslu juga tidak bisa optimal melaksanakan tupoksinya. Ya, jadi perlu ada keterlibatan aktif dari peran masyarakat umum secara luas. Begitu? Ya. Ya. Terima kasih Bu Endang atas sharing-sharingnya. Itu tadi semoga apa yang disampaikan Bu Endang tadi dari pengalaman pribadi, dari pesan-pesan yang disampaikan Bu Endang juga semoga bisa memberikan manfaat ya. Pasti bisa Amin. memberikan manfaat bagi seluruh penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu dan juga secara umum untuk masyarakat Indonesia karena kita sebentar lagi menghadapi sebetulnya sudah masuk ke tahapan pemilu 2024. Semoga pemilu 2024 ini bisa menjadi pemilu yang lebih baik, lebih berkualitas dan tentu saja berintegritas. Begitu Nggih, Bu. Amin, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. kepada Bu Endang dan terus ditunggu. Bu Endang itu selalu mengawal meskipun sudah tidak duduk di pengawas pemilu tapi insya Allah selalu mengawal. Mudah-mudahan nggak lebay ya. Enggak dong. Oke, sebelum kita tutup kita tagline-nya Bawaslu dulu. Kita serukan tagline-nya Bawaslu dulu bersama rakyat. Ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, dari saya cukup sekian. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.